Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farhan Najib Sulistiawan dengan NIM 5241002. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik dasar massage pada anggota gerak atas atau ekstremitas atas, tepatnya pada tangan. Teknik-teknik apa saja yang bisa dilakukan massage pada tangan. Sebelum itu, saya akan memanggil pasien saya bersama Nael. Mungkin boleh dulu. Oke, sebelumnya saya akan tanyakan kepada pasien terlebih dahulu, apakah memiliki kontraindikasi untuk tindakan massage tersebut. Dengan siapa? Saya Nael. Farhan. Pertama-tama kita tanyakan pasien dulu, apakah pasien mengalami luka bakar atau luka yang akut atau baru saja, dan juga sedang demam dan juga habis makan. Mas Nael, apa sebelumnya memiliki luka-luka di tangan, Mas? Tidak ada, aman. Terusnya atau ada sedang sakit atau demam seperti itu, Mas? Tidak ada. Terakhir makan, Mas? Tadi siang, sudah lama? Lebih dari 3 jam? Lebih dari Terus Masnya memiliki masalah keram di tangan atau tetap tertarik gitu ya, Mas? Oke, setelah melewati anamnesis, kita bisa melakukan ke intervensi karena pasien sudah melewati atau tidak ada kontraindikasi untuk melakukan massage. Setelah ini akan ada teknik-teknik dasar massage pada anggota gerak atas. Oke, setelah ini saya akan melakukan teknik massage atau praktek massage. Pertama-tama yang kita tidak boleh lupa itu menutup pasien dengan selimut agar pasien merasa mempunyai privasi atau pasien lebih nyaman untuk kita massage. Bisa Mas ya? Ya. Sebelum kita melakukan massage, kita perlu yang namanya media. Media itu banyak. Nah, kita bisa lakukan dengan media minyak zaitun, hand body atau baby oil. Kali ini saya akan menggunakan media baby oil. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan sekali-kali menuangkan baby oil ke badan atau tangan pasien. Kita harus menuangkan ke diri kita sendiri atau kita menyiapkan wadah untuk kita ambil sedikit-sedikit. Nah, itu teknik yang pertama adalah stroking. Stroking adalah teknik usapan. Kita hanya mengusap tangan pasien tanpa menggunakan tenaga. Kita usap-usap hanya untuk meratakan media ke badan pasien atau tangan pasien. Nah, setelah kita melakukan stroking, kita melakukan effurage. Effurage adalah gosokan atau sama seperti stroking, tapi kita menggunakan tekanan. Dan kita tetap komunikasikan pada pasien atau apakah pasien merasakan nyaman atau sakit. Terus terlalu kencang atau kurang kencang? Sudah cukup. Lakukan ini selama kurang lebih 3 menit, 5 menit, sudah cukup. Setelah itu kita melakukan patrician, teknik patrician. Apa itu patrician? Patrician itu adalah remasan yang dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada picking up. Picking up adalah mencubit
mencubit menggunakan jari dan tangan. Picking up ada dua, menggunakan jari dan tangan, C dan V. C adalah mencubit ini menggunakan jari dengan kekuatan yang yang nyaman untuk pasien. Gimana? Apakah terlalu kencang atau kurang kencang? Sudah cukup. Oke. Setelah itu ada picking up V. Bedanya C dan V. V itu lebih ke semua tangan kita tekan menggunakan semua tangan. Nanti kalau C satu menggunakan jari, kalau V semua tangan kita menggenggam. Selalu kita komunikasi lagi apakah terlalu kencang atau tidak. Yes, sudah cukup. Setelah itu ada bringing. Oke, selanjutnya adalah bringing. Bringing adalah memeras, seperti kita memeras baju seperti ini. Tapi kita komunikasi lagi kepada pasien. Apakah memeras kita terlalu kuat atau tidak? Nah, bringing ada dua tipe. Bringing tipe 1 seperti picking up C menggunakan jari saja dan tenaganya toleransi untuk pasien. Jadi kita tanyakan kepada pasien apakah terlalu kencang atau terlalu ringan. Gimana Mas? Apakah sudah nyaman atau terlalu kencang? Sudah nyaman. Nah, setelah ini ada bringing yang tipe 2. Bedanya dengan tipe 1. Tipe 2 memiliki tekanan yang lebih kencang. Seperti ini. Menggunakan full tangan. Full telapak tangan. Gimana Mas? Kencang? Kurang kencang atau sudah pas? Sudah pas. Oke, setelah ada bringing, setelah itu ada shaking. Nah, shaking biasanya digunakan pada ekstremitas bawah, tapi juga bisa digunakan pada ekstremitas atas. Salah satunya ini dengan cara shaking, mengocok. Jadi kita getarkan tangan yang merasa spasma atau nyeri selama kurang lebih 1-2 menit atau sesuai toleransi pasien. Merasa sudah rileks atau nyaman, kita komunikasikan. Gimana Mas? Kurang kencang atau sudah nyaman? Setelah itu, teknik yang setelah shaking, teknik terakhir adalah friction. Friction adalah gerusan. Jadi kita mencari trigger point dari otot yang ada di sini untuk kita rilis atau kita friction. Sebenarnya kita cari dulu langkah pertama otot-otot yang memiliki trigger point. Biasanya terjadi di sini. Nah, friction dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada circle, memutar. Jadi kita sudah menemukan trigger point, lalu kita lakukan friction circle. Jadi kita tekan trigger pointnya dengan cara memutar sampai pasien merasakan nyeri. Tenaga kita menyamai dengan pasien. Contoh, kita menekan terlalu kuat, pasien terlalu sakit, kita kurangi sedikit hingga pasien merasakan nyaman. Tetapi kita tidak bisa melupakan tugas kita merilis otot-otot yang ke trigger itu. Selanjutnya ada
vertikal. Vertikal adalah gerakan friction dengan ke atas dan ke bawah. Seperti ini, ke atas dan ke bawah. Dan terakhir ada horizontal. Horizontal berlawanan dengan vertikal. Jika horizontal ke atas dan ke bawah, vertikal itu ke kanan dan ke samping, ke kanan dan ke kiri. Oke. Jadi seperti itu teknik-teknik massage yang kita gerak atas atau tepatnya di tangan. Mungkin jika ada tambahan boleh komen di bawah, atau ada kritikan boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.